masuknya budaya Hindu-Buddha tidak membuat tradisi di Nusantara musnah, justru terjadi penyesuaian. Contohnya, seni ukir pada dinding candi yang menggambarkan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia dan riwayat Sang Buddha dan lingkungan Indonesia. Jadi di dalam candi itu biasanya terdapat sebuah ukiran-ukiran yang menggambarkan bahwa di Indonesia itu dulunya nenek moyangnya itu seorang pelaut ya. Kemudian selain itu juga di sana terdapat ukiran-ukiran riwayat Buddha yang menandakan bahwa memang sebelum adanya ajaran Islam di Indonesia itu sudah ada agama Buddha. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai akulturasi budaya Islam. Apa itu akulturasi? Akulturasi itu merupakan proses pencampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan yang lain sehingga menjadi kebudayaan yang baru, tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing kebudayaan lama. Contohnya misalkan akulturasi itu kan tadi pencampuran atau gabungan ya. Contohnya seperti adanya tradisi Nusantara sebelum ajaran Islam, seperti adanya syukuran seperti itu ya, ritual kelahiran bayi. Nah, setelah datangnya ajaran Islam itu digabung menjadi marhaba seperti itu. Itu kan adanya di ajaran Islam gitu. Namun karena adanya akulturasi budaya, hal tersebut tradisi yang dulu itu bukan dari Islam kemudian ditambah atau dibubuhi unsur-unsur Islam seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan budaya Islam. Budaya Islam itu adalah segala bentuk cipta, rasa, dan karsa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat serta telah mendapat pengaruh dari Islam. Budaya Islam ini contohnya seperti adanya pondok pesantren ataupun misalkan masjid-masjid yang tidak meninggalkan tradisi yang dulu ya. Contohnya itu seperti masjid yang bentuknya itu seperti seperti pendopo seperti itu. Itu merupakan salah satu budaya Islam. Kemudian ada lagi bagaimana budaya dalam pandangan Islam. Nah, budaya dalam pandangan Islam itu adalah sebuah tata nilai dan tradisi yang berkembang dari ajaran Islam. Jadi kalau sudah masuk ke wilayah Islam, budaya Islam, maka semua nilai atau tradisi tersebut harus berasal dari ajaran Islam. Kemudian tradisi Islam itu apa sih? Tradisi Islam itu adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat dan di dalamnya terkandung ajaran-ajaran Islam. Contohnya seperti membaca sholawat. Di sana kan sholawat itu kan biasanya berisi tentang atau mengagungkan Nabi Muhammad SAW ya. Namun ditambah dengan nada, irama seperti itu. Jadi seolah-olah itu nada dan irama itu kan berasal dari tradisi. Sedangkan sholawatnya atau mengagungkan Nabi itu berasal dari ajaran Islam. Nah, tradisi Islam itu merupakan kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat dan di dalamnya itu terkandung ajaran agama Islam. Kemudian prinsip kebudayaan Islam. Nah, ini ada beberapa prinsip di dalam kebudayaan Islam. Hal tersebut bisa disebut budaya Islam apabila yang pertama tidak melanggar ketentuan halal dan juga haram. Kemudian yang kedua mendatangkan kebaikan dan bukan keburukan. Jadi mendatangkan maslahat dan bukan sebaliknya ya, bukan mendatangkan mafsadat. Kemudian yang ketiga sesuai dengan prinsip al-wala. Al-wala itu apa? Al-wala itu merupakan kecintaan terhadap Allah dan apapun yang dicintai oleh Allah. Kemudian sesuai juga dengan prinsip al-baro. Al-baro itu menjauhkan diri dari hal yang dibenci oleh Allah ya. Nah, itu barusan 3 prinsip bisa disebut sebuah kebudayaan Islam.
sesuatu bisa disebut sebuah kebudayaan Islam apabila 3 prinsip tadi terdapat di dalamnya. Kemudian contoh kebudayaan Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam. Nah, di antaranya di sini ada nama bulan dalam penanggalan Jawa, contohnya Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Padahal Jumadil Awal itu berasal dari bahasa eh, Arab ya, maksudnya dari nama-nama bulan Hijriyah seperti itu. Kemudian seni bangunan masjid yang seperti pendopo berbentuk bujur sangkar, atap masjidnya tumpang sebagai akulturasi budaya Hindu di mana pura itu milik orang Hindu yang berbentuk tumpang. Karena sebelum datangnya ajaran Islam, negara kita sudah mengenal dua agama ya, yaitu agama Hindu dan juga agama Buddha. Kemudian ada seni ukir dan juga kaligrafi, itu juga merupakan contoh dari kebudayaan Nusantara yang sudah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam. Kemudian seni tari seperti pada seni rebana atau tari jipin atau mungkin bacaan sholawat, lagu-lagu tertentu atau tari saman itu juga merupakan kebudayaan yang telah mendapat pengaruh dari ajaran Islam. Seni musik seperti hadroh, kasidah, nasyid, dan juga gambus. Kemudian seni pertunjukan wayang yang dulunya ceritanya itu tentang Mahabharata, kemudian setelah datangnya ajaran Islam diubah menjadi cerita tokoh-tokoh Islam ya. Kemudian seni sastra seperti babad, hikayat, suluk, kemudian seni bela diri seperti debus itu juga sudah dipengaruhi oleh ajaran Islam. Kemudian apa sih manfaatnya kita mempelajari materi ini? Nah, ini melestarikan tradisi Islam di Nusantara itu merupakan tujuan kita mempelajari materi ini. Jadi kita setelah mengetahui mana yang termasuk tradisi, mana yang bukan, maka kita harus bisa melestarikan tradisi Islam yang ada di Nusantara. Di mana contohnya itu yang pertama ada yang disebut halal bihalal. Halal bihalal itu biasanya dilaksanakan setelah Idul Fitri. Halal bihalal itu biasanya diisi dengan acara silaturahmi antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Jadi yang biasanya berkumpul di satu tempat. Nah, itu biasanya dilaksanakan setelah Idul Fitri. Kemudian yang kedua ada tabot atau tabuik. Nah, ini merupakan upacara tradisional di Bengkulu di mana kegiatan tersebut dilakukan untuk mengenang cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Hasan dan Husain yang wafat dalam perang. Kemudian ada lagi yang disebut kupatan atau bakdo kupat. Nah, tradisi ini merupakan tradisi membuat ketupat di saat Idul Fitri. Jadi membuat ketupat ketika Idul Fitri itu merupakan salah satu tradisi Islam ya. Jadi tidak menabrak 3 prinsip yang tadi, tidak melanggar halal dan haram juga gitu seperti itu. Kemudian sekaten di Surakarta dan juga Yogyakarta sebagai bentuk mengenang jasa para wali songo. Kemudian grebek 1 Syawal, 10 Zulhijjah dan 12 Rabiul Awal biasanya ini di daerah-daerah Jawa ya. Kemudian grebek besar Demak yaitu perayaan Idul Adha dan peresmian Masjid Demak. Kemudian ada lagi kerobok Maulid di Kutai dan juga pawai obor untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau di daerah kita di Jawa Barat biasanya Maulid Nabi itu diperingati dengan menggelar pengajian seperti itu. Pengajian atau juga dengan membaca Al-Barjanji seperti itu ya. Itu untuk memperingati Maulid Nabi. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut tradisi Rabu Kasan. Nah, Rabu terakhir bulan Sapar sebagai bentuk tolak bala di daerah kita di Jawa Barat ini biasanya dilakukan dengan cara membuat kupat lalu dibawa ke masjid dibagi-bagikan kepada warga dan pagi-paginya itu kita melaksanakan sholat tolak bala itu biasanya dalam tradisi Rabu Kasan. Kemudian ada juga yang disebut dengan tradisi Dugderan di daerah Semarang, di mana ini dilakukan ketika menyambut bulan Ramadan. Kalau di daerah kita mungkin disebutnya Mungahan ya. Kemudian dan yang terakhir mungkin ini ada yang disebut budaya tumpeng. Jadi budaya tumpeng ini sebenarnya merupakan tradisi Islam gitu ya. Jadi
ketika kita melakukan syukuran atau apapun gitu, syukuran yang jenisnya itu syukuran, mau lahiran atau misalkan bikin rumah atau apapun biasanya suka bikin tumpeng seperti itu. Itu merupakan tradisi Islam di Nusantara ya. Jadi harapannya setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mau atau bersedia untuk melestarikan tradisi Islam ini supaya anak cucu kalian juga mengenal tradisi apa saja yang ada di tradisi Islam apa saja yang ada di negara kita. Oke, mungkin materi hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.